Hai anak-anak, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, semoga kalian semua tetap sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah perkawinan dalam tradisi Katolik. Nah, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena berkat kasih dan karunia-Mu Engkau masih memberikan kami kesehatan pada hari ini. Bapa, terima kasih karena kebaikan-Mu yang telah kami terima. Teristimewa atas anugerah orang tua, kakak, adik, dan juga keluarga kami. Ya Bapa, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam pembelajaran ini kami sungguh dapat memahaminya dengan baik. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perkawinan, sebuah kata yang mungkin sudah tidak asing di telinga kalian. Kalian mungkin pernah mendengarnya atau membacanya di berbagai media massa. Nah, minggu lalu Bapak sudah mengajarkan beberapa pemahaman umum mengenai perkawinan. Ayo, siapa saja yang masih ingat? Ayo, kalau tidak ingat, mari kita ingat-ingat bersama kembali. Beberapa pemahaman umum perkawinan menurut perundang-undangan, kemudian ada pandangan tradisional, kemudian ada pandangan hukum atau yuridis, kemudian ada pandangan sosiologi, dan ada pandangan antropologis. Kita masuk ke dalam perkembangan pemahaman perkawinan. Pada mulanya, perkawinan hanya dilihat sebagai kontrak. Nah, kini perkawinan itu dipandang sebagai sebuah perjanjian yang membentuk suatu persekutuan hidup dan cinta yang mesra. Dalam KHK 1917 atau hukum yang lama, Kanon nomor 1013, dikatakan bahwa tujuan pertama perkawinan adalah mendapat keturunan dan pendidikan anak. Sedangkan yang kedua adalah saling menolong sebagai suami dan sebagai obat penyembuh atau penawar nafsu seksual. Sekarang, dengan mengikuti ajaran ensiklik dari Paus ke-6, cinta suami istri dilihat sebagai elemen perkawinan yang esensial. Nah, paham dasar perkawinan. Dengan perjanjian, perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup. Dari sifat kodratnya, perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Oleh Kristus Tuhan, perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen. Nah, itu terdapat di Kanon nomor 1055. Nah, mari sama-sama kita bedah, mari kita bahas bersama. Yang pertama, ada perjanjian perkawinan. Nah, perjanjian yang dimaksud ini adalah perjanjian timbal balik antara pria dan wanita. Perjanjian yang digerakkan oleh cinta. Yang kedua, kebersamaan seluruh hidup. Dari kodratnya, perkawinan adalah suatu kebersamaan seluruh hidup. Suami istri berjanji untuk saling menyatukan hidup mereka secara utuh hingga akhir hayat. Nah, yang ketiga, antara pria dan wanita. Pria dan wanita diciptakan menurut gambaran Allah dan diperuntukkan satu sama lain. Saling membutuhkan, saling melengkapi, saling memperkaya, dan menjadi satu daging. Yang keempat, sifat kodrati keterarahan kepada kesejahteraan suami istri. Selain 3 bona, perkawinan yang diajarkan oleh Santo Agustinus, Gaudium et Spes nomor 48 menambah satu lagi bonum atau kebaikan yang lain, yakni bonum coniugum atau kebaikan kesejahteraan suami istri. Nah, yang kelima, sifat kodrati keterarahan pada anak. Nah, yang dimaksud sini adalah
perkawinan terbuka terhadap kelahiran anak dan pendidikannya. Nah, yang keenam, perkawinan sebagai sakramen. Perkawinan Kristiani bersifat sakramental bagi pasangan yang telah dibaptis. Ini yang telah dibaptis ya, jadi dua-duanya dibaptis. Si pria dan si wanita telah dibaptis. Ketika mereka saling memberikan konsensus dalam perjanjian, maka perkawinan mereka menjadi sah sekaligus sakramen. Nah, sifat hakiki perkawinan. Nah, sekarang ini kita masuk ke dalam sifat-sifat hakiki perkawinan. Ini terdapat di Kanon nomor 1056. Mengatakan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan ialah unitas atau kesatuan dan indissolubilitas atau sifat tak dapat diputuskan yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen. Nah, kembali, mari kita bedah bersama-sama sifat-sifat ini. Arti dari unitas atau monogami. Monogami dalam bahasa Yunani adalah monos, yang berarti satu atau sendiri, dan gamos yang berarti pernikahan. Nah, berarti kita dapat mengartikan perkawinan yang monogami ini adalah perkawinan antara satu orang pria dan satu orang wanita, atau seorang pria dan seorang wanita. Implikasinya atau konsekuensi dari monogami. Nah, tentu saja ada konsekuensinya. Yang pertama, mengesampingkan poligami simultan, dan yang kedua, mengesampingkan poligami suksesif. Nah, dasar monogami adalah dapat dilihat dalam martabat pribadi manusia yang tiada taranya. Pria dan wanita saling menyerahkan dan menerima diri dalam cinta kasih total tanpa syarat dan eksklusif. Nah, kita bahas yang kedua, tidak terputuskannya perkawinan. Ikatan perkawinan berlaku seumur hidup karena perkawinan berarti penyerahan diri secara total tanpa syarat dan juga tanpa pembatasan waktu. Implikasinya, ya tentu saja pertama, tidak terceraikan, tidak bisa diceraikan atau tidak bisa bercerai. Nah, yang kedua, apabila menikah lagi, maka perkawinan itu tidak sah karena masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Nah, namun pada poin ini tidak berlaku bagi pasangan yang telah ditinggal mati atau ditinggalkan meninggal, terpisah karena meninggal oleh salah satu pasangannya. Jadi, kalau pasangannya meninggal, nah, pasangan yang masih hidup ini dapat menikah lagi dan pernikahan itu dapat sah. Nah, untuk dasarnya anak-anak dapat melihat dan membacanya dalam Markus bab 10 ayat 2 sampai dengan 12, Matius bab 5 ayat 31 sampai dengan 32, dan juga di Injil Lukas bab 16 ayat 18. Nah, anak-anak, yang perlu kita ingat adalah perkawinan Katolik bersifat permanen dan tak terceraikan. Meski demikian, hukum masih mengakui adanya tingkat-tingkat kekukuhan dalam perkawinan sesuai macam-macam perkawinan itu sendiri. Nah, mari kita lihat macam-macam tingkatan kekukuhan tadi. Yang pertama adalah perkawinan putatif. Artinya, perkawinan tak sah yang diteguhkan dengan itikat baik sekurang-kurangnya oleh satu pihak. Yang kedua, perkawinan legitium antara dua orang non-baptis. Nah, perkawinan ini sah tetapi tidak sakramental. Nah, yang ketiga, perkawinan legitium antara seorang baptis dan seorang non-baptis. Nah, perkawinan ini juga sah tetapi juga tidak sakramental. Yang keempat, perkawinan ratum et non consumatum. Nah, perkawinan ini sah dan sakramental,
tapi belum disempurnakan dengan persetubuhan. Nah, yang kelima, perkawinan ratum et consumatum. Nah, perkawinan ini sah dan juga sakramental dan telah disempurnakan dengan persetubuhan. Nah, sekarang mari kita bahas syarat-syarat sahnya perkawinan Katolik. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan pengantin antara pria dan wanita agar perkawinannya itu sah secara Katolik. Yang pertama, sudah pasti bebas dari halangan-halangan Katolik. Yang kedua, adanya konsensus atau kesepakatan nikah. Dan yang ketiga, dirayakan dalam forma kanonika. Nah, mari kita bahas kembali atau kita bedah kembali ketiga poin tersebut. Ada beberapa halangan. Nah, mari kita lihat halangan-halangan apa saja sih yang dapat tidak mensahkan perkawinan secara Katolik tadi. Nah, yang pertama, belum mencapai umur kanonik. B. Yang kedua, impotensi. Yang ketiga, ligamen atau ikatan pernikahan terdahulu. Nah, yang keempat, perkawinan beda agama. Yang kelima, tahbisan suci. Yang keenam, kemurnian publik dan kekal. Yang ketujuh, penculikan. Yang kedelapan, pembunuhan teman perkawinan. Yang kesembilan, hubungan darah. Yang kesepuluh, hubungan semenda. Yang 11, kelayakan publik. Dan ke-12, hubungan adopsi. Nah, itulah beberapa halangan yang dapat mentidaksahkan perkawinan secara Katolik. Nah, kita bahas poin yang kedua, adanya konsensus atau kesepakatan nikah. Konsensus adalah perbuatan kemauan di mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Nah, konsensus ini bisa cacat atau bahkan bisa tidak ada sama sekali yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidakmampuan psikologis. Yang kedua, tidak ada pengetahuan yang cukup mengenai hakikat perkawinan. Yang ketiga, kekeliruan mengenai pribadi. Yang keempat, penipuan. Yang kelima, kekeliruan mengenai sifat perkawinan dan martabat sakramental perkawinan. Yang keenam, simulasi. Yang ketujuh, paksaan dan ketakutan. Nah, yang terakhir, dirayakan dalam forma kanonika. Forma kanonika atau tata peneguhan adalah suatu perkawinan harus dirayakan di hadapan 3 orang, yakni petugas resmi gereja sebagai peneguh dan 2 orang saksi. Bagaimana? Sudah mengerti? Mari kita lihat sedikit kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pelajaran ini adalah perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Perkawinan bersifat monogami dan tak terputuskan atau tak terceraikan. Yang ketiga, perkawinan mempunyai 3 tujuan, yaitu kesejahteraan suami, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Nah, agar perkawinan itu sah secara Katolik, tadi harus apa yuk? Harus memenuhi apa saja? Ya, bebas dari halangan-halangan Katolik, adanya konsensus atau kesepakatan nikah, dirayakan dengan forma kanonika. Itulah materi yang kita pelajari hari ini. Nah, bagi yang tidak paham atau tidak mengerti, kalian dapat bertanya kepada Bapak di dalam grup kita ya. Semoga kalian semua dapat mengerti dan memahami pelajaran ini. Nah, mari kita menutup pelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu kepada kami dalam mengikuti pembelajaran tentang perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik. Semoga sebagai anggota gereja, kami senantiasa menjaga dan merawat tradisi ini dengan baik dalam ziarah hidup kami di dunia ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai bertemu minggu depan. Bye.